إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Berjamaah yang mudah-mudahan dimulakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba-Nya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah masih dikaruniakan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita bisa sama-sama kembali duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah serta keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk di majlis-majlis ilmu. Dan juga kembali kita ingatkan bahwasanya kita sebentar lagi akan memasuki hari Tasu'a dan hari Asyura. Ya, kalau tidak salah hari Tasu'a hari Rabu ini, lusa. Kemudian hari Asyura itu hari Kamis. Maka usahakan kita berpuasa di sana. Kita berpuasa di hari Tasu'a dalam rangka menyelisihi ibadahnya orang-orang Yahudi. Karena mereka juga berpuasa pada hari Asyura. Kemudian kita berpuasa di hari Asyura karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa di hari itu akan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Apalagi ini bertepatan dengan hari Kamis, sehingga kita dapat puasa double. Dapat puasa double dan pahala double gitu. Jadi sayang kalau kita lewatkan, walaupun memang hukumnya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Tapi usahakan untuk kita sama-sama mengamalkannya. Ajak istri kita, anak-anak kita, khususnya yang sudah balik, tetangga kita kabari,
sehingga dengan sebab itu insyaallah kita akan mendapatkan pahala dari mereka yang kita kabari tentang puasa Tasu'a dan Asyura ini. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan satu hadis. Satu hadis yang singkat tapi maknanya sangat luas. Ya. Dan ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah karuniai jawami'ul kalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna al-anbiya min qabli. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadaku 5 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'titu jawami'ul kalim. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadaku jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemampuan untuk berbicara dengan ucapan yang singkat tapi padat, syarat dengan makna. Ya, maknanya sangat luas. Nah, salah satunya adalah hadis ini. Di mana dalam hadis yang singkat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan diri kita, dan bagaimana seharusnya hubungan kita dengan sesama manusia. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 2 sahabat, Abu Dzar dan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada bagian pertama dari hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam sabda beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, ini kaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu agar kita berusaha bertakwa kepadanya dimanapun, kapanpun kita berada. Dan para jemaah yang Allah muliakan, apa sih yang dimaksud dengan takwa? Ya, beragam definisi yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya At-Talaq bin Habib, beliau mengatakan at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah bi nurin min Allah tarju thawabahu wa an tatruka ma'siyatallah bi nurin min Allah takhaf wa iqabah. Takwa itu, kata beliau, adalah ketika Anda melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, disertai dengan mengharapkan pahala darinya.
kemudian Anda meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar cahaya dari Al-Quran dan Sunnah, disertai dengan rasa takut terhadap azab dan siksaannya. Ya, jadi kalau menurut definisi ini, berarti inti dari takwa itu adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan itu semua sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh, serta takut akan hukuman dan siksaannya. Ada juga definisi yang lain dari salah seorang sahabat. Kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil war ridha bil qalil. Di semuanya diakhiri lam. Kata beliau, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Ketika Anda itu takut kepada al-jalil. Siapa al-jalil? Allah. Salah satu nama dari nama-nama Allah, al-jalil. Jadi kata beliau, takwa itu adalah ketika Anda takut kepada al-jalil, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'amalu bit-tanzil. Kemudian juga ketika Anda mengamalkan at-tanzil. At-tanzil itu nama lain dari Al-Quran. Itu takwa. Kemudian war-ridha bil qalil. Takwa itu juga ketika Anda merasa ridha dengan seberapapun yang Allah berikan kepada Anda dari rezeki yang ada. Anda ridha dengan semuanya. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Begitu pula takwa itu adalah ketika Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ar-rahil, itu hari kematian, tatkala Anda meninggalkan dunia ini. Yaitu makna dari at-taqwa. Maka ada juga definisi-definisi yang lain disebutkan oleh para ulama, yang intinya kalau berdasarkan ucapan dari Ali bin Abi Thalib tadi itu, takwa itu cakupannya luas. Ya, kita ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian juga itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadits Nabi SAW, wal 'amalu bit-tanzil. Kemudian juga kita ridha dengan setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita dari rezeki yang ada, dan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian yang kapanpun bisa datang menjemput kita. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Tadi kita sampaikan dari definisi-definisi yang kita sebutkan tadi, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan bertakwa kepadanya, dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya. Dan perintah Allah yang paling agung, perintah Allah yang paling besar adalah apa? Tauhid. Mengesahkan Allah dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Begitu pula kemudian ibadah sholat dan seterusnya. Kemudian sebaliknya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan-larangan Allah yang paling bahaya itu apa? Syirik. Karena syirik ini dosa yang paling besar. Begitu pula kawannya syirik itu kekufuran, yang dimana kedua-duanya bisa menghapuskan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Maka dalam melaksanakan perintah Allah, yang paling pertama yang harus kita laksanakan adalah tauhid.
Sedangkan dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla yang paling berbahaya, ya, yang wajib untuk kita meninggalkannya adalah kesyirikan dan kekufuran. Ya, baru kemudian dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian kita berdasarkan hadis ini diperintahkan untuk bertakwa di mana? Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya bertakwalah dalam hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah Anda kepadanya dimanapun Anda berada. Ya, jangan sampai kita takwanya ketika di depan orang banyak, ketika bersendirian jauh dari kata takwa. Ketika di hadapan banyak, masya Allah, terlihat saleh. Tapi ketika bersendirian, tidak ada manusia yang melihat, padahal dia tahu Allah Maha melihat. Ya, di sana dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang salaf mengatakan, la takun aduwan lisyaitan fi alaniyatika wa takuna rafiqan lahu fi sirrika. Kata beliau, Anda itu jangan jadi musuhnya setan ketika di depan orang banyak. Tapi ketika bersendirian, Anda jadi kawannya setan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, ini peringatan kepada kita semua, ya, khusus kepada ulama pribadi. Karena memang berat ya hal ini. Bertakwa dimanapun kita berada. Ya, mau kita di masjid, mau di pasar, mau di hotel, mau di wisma, mau di sawah, mau di kamar sendirian, mau dimanapun, kita tidak pernah lepas yang namanya kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita pilih-pilih tempat untuk bertakwa. Karena kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau, bertakwalah Anda kepada Allah dimanapun Anda berada. Ya. Dan dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita berusaha meninggalkan semuanya. Yang besar, begitu pula yang kecil. Karena semakin sempurna ya kita dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin sempurna ketakwaan kita. Jangan sampai dosa besar saja yang kita tinggalkan, dosa kecil terus dikerjakan. Nah, ini salah juga. Ya, para ulama mengatakan la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Yang artinya Anda itu jangan meremehkan dosa kecil, karena sungguh gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil kecil. Dosa kecil banyak yang jadi ganal juga pada akhir. Begitu. Ya. Maka bahkan di antara ciri orang-orang yang beriman, dia itu merasa berat ketika terlanjur melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar. Dan ciri orang-orang munafik adalah ketika dia meremehkan dosa-dosa kecil. Maka disebutkan oleh salah seorang sahabat, innakum la ta'maluna a'malan. Ya, sungguhnya kalian wahai manusia, ini kata sahabat di zaman beliau setelah Nabi SAW wafat. Kalau kada salah Anas bin Malik, beliau termasuk sahabat yang panjang umur. Karena di zaman Nabi SAW
Anas bin Malik itu masih kanak-kanak. Nah, di akhir-akhir hayatnya Anas bin Malik mengatakan, "Innakum la ta'maluna amalan hiya fi a'yunikum adaqqu minasy-sya'ri. Kunna na'udduhu fi zamani Rasulullah SAW minal mubiqat." Kata beliau, kalian sekarang ini melakukan dosa-dosa yang kalian anggap dosa itu seperti besar rambut, kecil, halus. Padahal kami, kata beliau, di zaman Nabi SAW menganggap dosa itu termasuk sesuatu yang membinasakan. Ya, dalam riwayat yang lain juga dikatakan, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yushiku an yaqa alaihi. Seorang mukmin itu melihat dosanya seolah-olah dia sedang duduk di bawah gunung yang dia takut kalau gunung itu akan menimpa dia. Wa innal munafik, sedangkan orang munafik dia melihat dosanya seperti seekor lalat yang terbang kemudian dia tepis begitu saja. Artinya dianggap sepele. Ya, itu ciri orang munafik. Dosa-dosa dianggap kayak lalat lewat, selesai. Ya, nah itu. Maka oleh karena itu, ya para jemaah yang perlu dimuliakan, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara kita berusaha meninggalkan semua larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, baik yang besar ya begitu pula yang kecil. Ya, kita berusaha tinggalkan semuanya. Bahkan kalau bisa yang makruh-makruh pun kita tinggalkan. Ya, yang makruh-makruh kita tinggalkan. Karena sebagian orang kadang menyepelekan perkara-perkara makruh itu. Dan memang syaitan itu pinter dia. Ya, ketika menggoda manusia yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu digoda manusia pertama dengan dosa yang besar dulu. Ya, dengan dosa besar, terutama syirik, karena itu syirik dosa paling ganal, paling berbahaya. Kalaupun syirik orang ini selamat turun ke level berikutnya, itu dosa besar selain syirik. Ya, minum khamrnya kah, judinya kah, zinanya kah, ya, narkobanya kah. Ya. Kemudian kalaupun dosa besar syaitan masih belum sukses, turun lagi ke dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Nah, kalau ternyata dosa kecil si hamba ini masih selamat dari godaan syaitan, maka dijadikan dia itu senang mengerjakan yang makruh-makruh. Ya, kalau ternyata yang makruh-makruh dia bisa tinggalkan, maka turun ke level yang terakhir, dia akan disibukkan dengan yang sifatnya mubah-mubah, sehingga akan menjadikan dia tersibukkan dari yang sunnah-sunnah begitu. Ya, jadi begitu tingkatan bagaimana syaitan itu menggoda manusia. Dan biasanya orang kalau sudah dia senang mengerjakan dosa-dosa kecil, pada akhirnya akan naik mengerjakan dosa-dosa besar dan seterusnya. Maka oleh karena itu, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita berusaha tinggalkan ya apapun bentuk dari dosa-dosa itu, supaya sempurna hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ketakwaan kepadanya. Ya. Dan syaitan itu biasanya menggoda manusia dari dua sisi. Ya, kalau bisa dengan dua-duanya, dengan dua-duanya. Kalau enggak, minimal dengan salah satunya. Apa itu? Melalui syubhat dan syahwat. Ya, apa? Syubhat dan syahwat. Kalau syubhat, apa itu syubhat?
pemahaman-pemahaman yang rancau, yang menjadikan orang itu kemudian ragu-ragu dengan agamanya sendiri, yang menjadikan dia kemudian melakukan ibadah-ibadah yang jauh dari tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan dia meninggalkan ibadah-ibadah yang dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang syubhat ini lebih bahaya daripada syahwat. Dan memang seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah tertimpa penyakit syubhat, dia itu merasa benar, sehingga sulit untuk diperbaiki. Tapi kalau syahwat, orang kalau melakukan dosa dalam bentuk syahwat, yang minum khamrnya, judi, zina, itu dosa syahwat. Dia merasa tahu itu dosa, dia sadar itu kesalahan. Tapi kalau yang syubhat ini, terkadang orang merasa dirinya benar. Kita lihat orang-orang JIL misalnya, jaringan Islam liberal, yang mereka menggemborkan pemahaman liberal, mengatakan bahwa agama itu semuanya sama. Nanti mereka mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran yang mereka fahami dengan pemahaman mereka sendiri. Orang-orang kayak gitu sulit untuk bertaubat, karena mereka merasa dirinya benar. Mereka merasa punya dalil, kayak mengatakan semua agama sama. Yang penting akhlaknya baik sama orang, apapun agamanya akan masuk surga. Mereka datangkan dalil, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan seterusnya. Padahal itu dalil enggak nyambung sebenarnya. Mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri, tidak kembali kepada penafsiran para ulama. Orang-orang seperti ini ngalih diingetin. Karena merasa dirinya benar begitu. Jadi syaitan akan menggoda manusia dari syubhat, sehingga menjadikan dia ragu-ragu dengan agamanya, tersesat dari jalan yang benar. Atau kalau dari sisi syubhat orang ini selamat, maka dia digoda dari sisi syahwat. Syahwat terhadap dunia kah? Sehingga dia mungkin terjerumus dalam menipu misalnya, korupsi misalnya, atau semacamnya, bahkan mungkin ngerampok, nyolong, begal dan semacam. Itu karena syahwat terhadap dunia, atau syahwat terhadap jabatan, sehingga menjadikan dia nggak peduli, yang penting jabatan tinggi, nggak peduli halal haram. Atau syahwat terhadap wanita, sehingga terjerumus ke dalam zina, atau ke dalam khamar, judi dan seterusnya. Itu godaan syaitan dari sisi syahwat. Dan ada orang yang digoda dari dua sisi ini. Syubhatnya dia kena, syahwatnya juga kena. Naudzubillah. Ini yang paling parah. Misalnya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu dari sisi syubhat mereka kena. Sampai kemudian mengatakan Al-Quran itu tidak asli. Yang asli adalah Al-Quran yang nanti dibawa oleh Al-Mahdi di akhir zaman. Itu kan syubhat. Kemudian juga mereka kena syahwat, sehingga senang nikah mut'ah, gonta-ganti pasangan. Dua-duanya kena. Itu hebatnya syaitan. Jadi kalau enggak digoda dari sisi syahwat, dari sisi syubhat. Syubhat selamat dari sisi syahwat, dan begitu seterusnya. Maka oleh karena itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
hendaknya kita terus ya berusaha untuk menyelamatkan diri ya dari segala bentuk dosa-dosa dan maksiat, karena itu akan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita katakan di awal tadi, bahwasanya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah caranya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, semakin sempurna ketakwaan kita, semakin bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang ulun muliakan, takwa itu manfaatnya luar biasa sekali. Ya, kalau seorang sudah bisa menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana fadilah, keutamaan yang sangat banyak dia akan dapatkan. Ya, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ya, dalam kehidupan di dunia ini misalnya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia solusi, jalan keluar dari semua urusan-urusan yang dia hadapi. Ya, yaj'allahu makhraja. Allah kasih dia jalan keluar, solusi dari masalah apapun yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, itu keutamaan orang bertakwa di dunia. Ya, apalagi nanti di akhirat. Maka dengan ketakwanya itu pula, ya pastinya dia akan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga itu disiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga dan semua kenikmatannya itu Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ya dengan takwa ini, selain ini akan memperbagus hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu pun akan memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa kepada kita di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bagian yang kedua dari hadis yang kita sebutkan di awal tadi, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini kaitan dengan hubungan kita dengan diri kita. Kalau tadi apa? Hubungan kita dengan Allah itu dengan cara kita bertakwa kepadanya. Nah sekarang kaitan dengan hubungan kita dengan diri kita. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yaitu hendaknya Anda mengiringi keburukan, dosa yang sudah terlanjur Anda lakukan, iringi dengan kebaikan, iringi dengan amal soleh. Niscaya kebaikan, niscaya amal soleh itu akan menghapuskan keburukan yang sebelumnya Anda lakukan. Ini hubungan kita dengan diri kita dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan diri kita, supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Salah satu solusinya ini, caranya ini. Ya namanya kita manusia ya. Kita ini bukan orang yang maksum seperti para nabi.
Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu khata. Khata itu kalau dalam bahasa Arab namanya wazan mubalaghah. Ya, Nabi SAW tidak mengatakan khati, salah. Tapi Nabi SAW mengatakan khata. Khata artinya sering, banyak melakukan kesalahan anak Adam itu. Ya, nah, manusia seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri kita supaya kemudian kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan, ya itu semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah dengan kita iringi dengan kebaikan-kebaikan. Iringi dengan amal soleh. Terlanjur misalnya terjerumus ke dalam dosa, segera perbanyak ketaatan. Segera perbanyak kebaikan-kebaikan. Ya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan, kata beliau, menyediakan bagi hamba-hambanya di dunia ini 3 telaga. Jadi beliau bahasakan dengan telaga yang dengannya seorang hamba bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa di dunia ini dengan 3 telaga itu. Kalau ianya tidak mau membersihkan dirinya dari dosa-dosa dengan 3 telaga yang Allah sediakan di dunia, maka nanti di akhirat Allah akan bersihkan dia dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini kita bicara orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Karena orang yang beriman, orang yang bertauhid, kalau ianya di akhirat, ya dosanya lebih banyak daripada ketaatannya, dan dia tidak diampuni, dia akan dibersihkan di neraka dulu sekian lama, baru dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia gunakan 3 telaga di dunia ini untuk membersihkan diri, dia akan selamat dari neraka di akhirat. Apa 3 telaga itu? Kata Imam Ibnul Qayyim, pertama adalah telaga taubat. Ya. Makanya dalam hadis yang tadi kita sebutkan, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu telaga yang pertama. Telaga yang kedua kata Ibnul Qayyim adalah telaga amal soleh. Artinya apa? Ini yang kita bahas sekarang ini. Kalau kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam dosa, segera lakukan amal soleh. Karena amal soleh itu otomatis akan menghapuskan dosa yang sebelumnya kita lakukan. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang artinya sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tambuha." Aku nasihati engkau wahai Abu Dzar, kalau engkau sudah terlanjur melakukan dosa, maka segera iringi dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Abu Dzar pun mengatakan, "Aminal hasanati la ilaha illallah." Wahai Nabi SAW, apakah la ilaha illallah itu termasuk dari kebaikan-kebaikan yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa? Kata Nabi SAW, bal hiya afdalul hasanat. Bahkan la ilaha illallah itu adalah seafdal-afdalnya kebaikan yang akan bisa menghapuskan dosa. Ini la ilaha illallah, tauhidullah, itu akan menjadi penghapus dosa. Ya,
Termasuk amal soleh yang bisa menghapuskan dosa. Ya termasuk juga sholat 5 waktu. Rasulullah SAW, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat fahal yabqa min daranihi syai'an?" Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian wahai sahabat-sahabat, kalau seandainya ada seorang dari kalian di depan rumahnya ada sungai, lantas dia mandi dari sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah akan tersisa daki kotoran tubuhnya? Kata para sahabat, tentunya tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, demikianlah dengan salat 5 waktu. Itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Apalagi kalau orang terjerumus ke dalam dosa, dia segera ngambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, ya itu akan bisa menghapus dosa-dosa. Bahkan wudhu itu sendiri akan bisa menghapus dosa-dosa. Kata Nabi SAW, ketika seorang hamba membasuh wajahnya, maka dosa-dosa wajahnya akan berguguran berbarengan dengan bergugurannya air yang digunakan untuk membasuh wajahnya. Ketika dia membasuh tangannya, maka dosa-dosa tangannya akan berguguran berbarengan dengan bergugurannya air yang digunakan untuk membasuh tangannya itu. Begitu pula ketika dia membasuh kaki, dosa-dosanya akan berguguran berbarengan dengan air yang digunakan untuk membasuh kakinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih juga. Ya. Tapi kalau dosa-dosa besar memang para ulama mengatakan itu wajib taubat. Ya, tidak bisa otomatis gugur. Wajib kita bertaubat, meninggalkan dosa tersebut dan melakukan syarat-syarat taubat itu sendiri. Ya, apa syarat taubat? Pertama, meninggalkan dosa itu sendiri. Yang kedua, berjanji tidak mengulanginya. Yang ketiga, menyesali dosa yang kita sudah terlanjur melakukannya. Yang keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak sesama, maka harus dikembalikan hak milik saudara kita. Maka kalau dosa itu berkaitan dengan hak milik saudara kita, hatta kita taubat kepada Allah 1 juta kali pun nggak bakal diampuni. Kalau kita belum balikin milik saudara kita itu, karena itu syaratnya. Ya, itu. Jadi telaga yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah telaga amal soleh untuk kita membersihkan diri kita di dunia ini. Jadi pertama telaga taubat, amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah telaga musibah. Maksudnya apa? Ketika kita bersabar tatkala tertimpa musibah, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Demikian yang belum bisa sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan dari hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.